name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pengajaran saya di sesi yang ke-8, Teologi Sistematika Ringkas. Di sesi yang ke-8 ini saya akan menyampaikan topik penggunaan logika di dalam teologi. Penggunaan logika di dalam teologi. Pada sesi 7, saya telah menjelaskan tentang pengertian logika, hukum-hukum logika, dan syarat-syarat logika. Karena tujuan saya hanya menyentuh hal-hal yang bersifat umum tentang logika, sehingga pembahasan tidak terlalu spesifik. Tentu saja saya menyadari keterbatasan bahasa yang saya gunakan dalam menyampaikan isi pesan atau isi materi saya, yang mungkin mengakibatkan kesalahpahaman bagi beberapa orang tertentu. Jadi pada sesi 8 ini saya akan melanjutkan materi saya dengan topik penggunaan logika di dalam teologi. Sekali lagi, bahasan ini masih bersifat umum dan mungkin sangat jauh dari harapan beberapa orang tertentu yang sudah lebih dahulu mendalami logika, lebih dahulu dari saya dalam hubungannya dengan teologi. Nah, saya mengingatkan kembali di sesi 7, saya telah menyampaikan tentang syarat logika atau aturan dalam berlogika. Yaitu ada 3 aturan dalam berlogika. Saya ingatkan lagi aturan atau syarat dalam logika. Yang pertama, dalam logika, premis-premis harus berdasarkan kenyataan atau premis-premisnya harus benar. Jadi logika yang baik, premis-premisnya itu harus berdasarkan kenyataan atau premis-premisnya itu harus benar. Suatu penalaran meskipun valid, bila tidak berdasarkan kenyataan atau premis-premisnya tidak benar, premis-premisnya tidak berdasarkan kenyataan, maka pemikiran tersebut, penalaran tersebut tidak akan menghasilkan kesimpulan logis karena tidak mengandung kebenaran. Valid sih valid, tapi tidak logis karena tidak mengandung kebenaran. Perhatikan contoh silogisme berikut ini. Semua manusia berkaki 4, itu premis 1. Kemudian Sokrates adalah manusia, premis 2. Karena itu kesimpulannya, ditarik kesimpulan dalam berdasarkan kedua premis tersebut, premis 1 dan 2, Sokrates berkaki 4, inilah kesimpulan. Nah, premis 1 dalam silogisme ini didasarkan pada kenyataan, ya. Didasarkan pada kenyataan. Premis 1 dalam silogisme di atas tidak didasarkan pada kenyataan. Karena tidak ada manusia yang pada umumnya berkaki 4. Ya. Yang benar adalah bahwa semua manusia itu berkaki 2, bukan berkaki 4. Sedangkan premis 2 itu berdasarkan pada kenyataan. Pada kebenaran bahwa Sokrates adalah manusia. Tetapi karena salah satu premis tersebut keliru atau tidak berdasarkan kenyataan, maka hasilnya adalah kesimpulan yang tidak logis. Kesimpulan yang tidak logis itu menyatakan bahwa Sokrates berkaki 4. Ya. Jadi ini tidak logis. Jadi premis-premis harus berdasarkan kenyataan atau premis-premisnya harus benar. Isi dari premis-premis itu harus benar. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, ya, argumentasi yang diajukan harus disertai alasan-alasan yang tepat atau memadai. Argumentasi yang diajukan, ya, di dalam premis-premis itu harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat dan memadai. Pernyataan atau pendapat yang tidak dibuktikan atau tidak didukung alasan-alasan yang memadai tidak dapat diterima sebagai pemikiran yang logis. Perhatikan contoh berikut ini. Semua tetangga saya mempunyai mobil, itu premis 1. Kemudian premis 2-nya, Budi teman saya juga mempunyai mobil, premis 2, ya. Nah, berdasarkan kedua premis itu ditarik kesimpulan, saya pun harus mempunyai mobil. Tidak ada keharusan saya
harus memiliki mobil gara-gara tetangga saya punya mobil dan teman saya si Budi punya mobil. Tidak ada. Jadi tidak cukup alasan ya yang diajukan ya untuk argumentasi itu. Jadi argumentasi yang baik yang diajukan harus disertai dengan alasan-alasan tepat dan alasan-alasan itu memadai. Jadi dalam pemikiran tersebut alasan yang diajukan tidak memadai atau tidak cukup sehingga tidak tepat untuk kesimpulan yang diambil. Ya. Aturan atau syarat yang ketiga, argumentasi dalam logika harus mengikuti alur pikiran logis. Ya, argumentasi harus mengikuti alur pikiran logis. Suatu argumentasi walaupun premis-premisnya benar, tetapi jika kesimpulannya tidak mengikuti hubungan antar premis-premis, maka kesimpulannya juga tidak valid. Ya. Jadi premis-premis benar, tapi kesimpulannya tidak mengikuti alur, mengikuti hubungan antar premis, ya, maka kesimpulannya tidak akan valid. Ya. Jika alur hubungan antar premis tepat, maka kesimpulannya disebut valid. Karena itu Profesor Arthur F. Holmes menegaskan bahwa dalam penalaran, argumennya harus valid, atau dengan kata lain, kesimpulannya harus logis mengikuti hubungan antar premis-premis. Jadi kesimpulan itu harus logis mengikuti hubungan antar premis-premis. Sebagai contoh misalnya, semua sapi itu binatang. Itu premis 1. Lalu premis 2-nya, semua kuda itu binatang. Lalu ditariklah sebuah kesimpulan, misalnya sapi itu sama dengan kuda, kesimpulannya. Ya. Nah, di sini premis 1 dan premis 2 dalam kalimat ini benar. Ya. Semua sapi itu binatang, semua kuda itu binatang. Itu memang benar. Jadi premis 1, premis 2 benar. Tapi kesimpulannya salah dan tidak logis. Gitu. Tidak ada kaitannya antara premis-premis dan kesimpulan. Harusnya kesimpulan yang valid dari premis-premis di atas adalah semua sapi dan kuda adalah binatang. Nah, jadi kalau dia premis 1 semua sapi itu binatang, premis 2 semua kuda itu binatang, maka kesimpulannya harusnya semua sapi dan kuda adalah binatang. Nah, baru argumentasi itu disebut argumentasi yang valid dan logis. Nah, tetapi bisa saja sebuah argumentasi valid, hanya saja salah atau tidak logis gitu ya. Jadi bisa. Mungkin saudara agak bingung sini. Bisa sebuah argumentasi valid. Kok bisa? Ya. Hanya saja salah atau tidak logis gitu ya. Jadi ada argumentasi yang salah tidak logis tetapi valid. Loh, bagaimana? Ini nanti saya akan jelaskan di bagian yang selanjutnya. Sebentar lagi saya akan jelaskan itu ya. Sekarang saya akan bagi kepada saudara logika sebagai ilmu tentang argumentasi. Logika sebagai ilmu tentang argumentasi. Pada dasarnya logika menganalisa dan mengevaluasi aktivitas manusia yang dikenali dengan argumen. Namun sayangnya argumen oleh beberapa orang dalam pemahaman sehari-hari lebih dianggap sebagai konfrontasi, penuh permusuhan. Sebagai alat untuk konfrontasi atau permusuhan. Padahal arti teknis dari istilah argumen tidaklah menyatakan konfrontasi dalam pengertian permusuhan. Karena dalam arti teknis, sebuah argumen bahkan tidak harus terjadi antara dua orang atau lebih. Saya sendiri bisa saja membuat sebuah argumen. Ya. Tidak harus ada dua atau lebih dalam sebuah argumen. Nah, dalam pengertian teknis, sebuah argumen semata-mata adalah kesimpulan yang didukung dengan dasar atau alasan yang diungkapkan dalam kalimat-kalimat yang disebut premis. Misalnya dalam contoh tradisional berikut ini. Semua manusia bisa mati. Sokrates adalah manusia. Karena itu Sokrates bisa mati. Nah, contoh tradisional ini, contoh klasik ini adalah dua premis dan satu kesimpulan. Yang dalam bentuk formal argumentasi ini kita sebut sebagai silogisme yang sudah saya jelaskan di bagian-bagian sebelumnya. Hal ini juga sudah pernah saya singgung ya di sesi yang ke-7. Nah, jadi argumentasi adalah hal yang lazim bagi manusia. Argumentasi itu dilakukan oleh setiap orang. Manusia telah berargumen di sepanjang sejarah. Bahkan dimulai dari Adam dan Hawa. Manusia telah berargumen sebelum ilmu filsafat dan ilmu logika diciptakan. Jadi entah mempelajari logika atau tidak, manusia dulu dan sampai saat ini masih makhluk yang berargumen. Dengan kata lain, kita semua berusaha untuk mengemukakan alasan atas hal-hal yang kita yakini dan yang kita lakukan. Maka tidak heran dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendapati misalnya orang tua berargumen tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak mereka.
Para guru pengajar berargumen tentang apa yang mereka ajarkan kepada murid-murid mereka. Para pendeta dalam khotbah dan pengajaran yang disampaikan kepada jemaat berargumen dengan tujuan untuk mempengaruhi jemaat agar mengubah keyakinan atau perilaku tertentu jemaat dengan mengemukakan alasan-alasan untuk perubahan tersebut. Nah, itu tadi hanya 3 atau beberapa contoh penggunaan praktis logika dalam berbagai situasi, entah disadari atau tidak. Dengan demikian, logika merupakan ilmu pengetahuan praktis yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi para ahli logika sebenarnya tidak menciptakan argumentasi seperti para kritikus seni menciptakan seni atau seperti penulis olahraga menciptakan bola. Ya. Yang dilakukan oleh para ahli logika adalah mempelajari argumentasi, menganalisanya secara kritis, menunjukkan kepada kita apa yang membuat argumen itu benar, apa yang membuat argumen itu berhasil, dan apa yang membuat argumen itu tidak benar, dan apa yang membuat argumen itu tidak berhasil. Jadi itulah yang dilakukan oleh para ahli logika. Nah, dalam mengevaluasi argumen, para ahli logika secara khusus memperhatikan 2 konsep. Ya. Yang pertama implikasi dan yang kedua konsistensi. Implikasi dan konsistensi. Kita mulai yang pertama. Konsep utama pertama yang diperhatikan oleh para ahli logika dalam mengevaluasi argumentasi adalah menganalisa implikasi, akibat atau kesimpulan sebuah argumentasi. Implikasi, akibat atau kesimpulan sebuah argumentasi. Dalam sebuah argumen yang valid, maka premis-premisnya harus mengandung atau menimbulkan kesimpulan. Jadi argumen yang valid, maka premis-premis yang diajukan, premis-premis yang disampaikan harus mengandung atau menimbulkan kesimpulan. Dengan kata lain, kesimpulan itu harus ditarik dari premis-premis. Ini artinya jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Tapi perhatikan baik. Istilah valid ya, kata valid ini atau istilah valid ini adalah istilah teknis untuk argumentasi yang premis-premisnya mengandung kesimpulan. Terlepas dari apakah premis atau kesimpulan itu benar. Terlepas dari premis atau kesimpulan itu benar, ya, istilah valid itu digunakan untuk argumentasi yang premis-premisnya mengandung kesimpulan. Ini yang saya katakan tadi, ada argumentasi yang valid, ya, logika yang valid tetapi tidak logis. Ya, valid tapi tidak logis. Ya. Misalnya sebagai contoh, semua mahasiswa Westminster Seminary adalah komunis. Ronald Reagan adalah mahasiswa Westminster Seminary. Karena itu, Ronald Reagan adalah komunis. Nah, argumentasi di atas yang menyimpulkan bahwa Ronald Reagan adalah komunis adalah argumentasi yang valid. Kenapa saya katakan valid? Karena premis-premisnya mengandung atau menghasilkan kesimpulan. Jadi premis-premisnya itu mengikuti alur, bisa menghasilkan kesimpulan. Ya, valid, argumentasi itu valid. Premis-premisnya dan kesimpulannya itu valid. Tetapi argumentasi tersebut tidak logis karena tidak mengandung kebenaran. Tidak logis tapi tidak mengandung, karena tidak mengandung kebenaran. Valid tetapi tidak logis karena tidak mengandung kebenaran. Kenapa? Karena ada 2 premis dan 1 kesimpulan yang salah. Jadi kita tahu bahwa mahasiswa Westminster Seminary bukanlah komunis, termasuk Ronald Reagan sebagai mahasiswa situ tentu saja bukan komunis. Jadi argumentasi di atas valid tetapi tidak logis, karena kelogisan argumentasi tidak hanya mencakup validitas yang logis, tetapi juga kebenaran dari premis dan kesimpulan. Itu sebabnya kita kembali kepada aturan atau syarat-syarat di dalam berlogika yang baik. Hal ini sudah saya singgung di sesi yang ke-7 tentang syarat-syarat logika dan di atas tadi sedikit. Nah, disinilah diperlukannya verifikasi. Diperlukan verifikasi yang dapat dilakukan melalui setidaknya 2 cara. 1 melalui observasi berdasarkan pengamatan langsung. Dan yang kedua melalui penalaran hukum non-kontradiktif, yaitu berdasarkan penalaran yang tidak kontradiktif atau tidak bertentangan. Nah, pada kesempatan lain, bila saya rasa diperlukan, saya akan menjelaskan tentang verifikasi ini melalui observasi dan melalui hukum kontradiksi. Tapi cukuplah bagi kita untuk menjelaskan bahwa di sini untuk mengetahui bahwa sebuah argumentasi yang valid, ya, belum tentu logis dan mengandung kebenaran, tapi dia mengikuti alur-alur yang valid, ya, premis-premisnya dan simpulannya itu bisa valid, ya, tetapi belum tentu dia logis. Syarat dari logis itu harus melalui proses
verifikasi, ya, harus mengandung kebenaran. Ya. Nah, yang kedua, konsep utama kedua yang diperhatikan oleh para ahli logika, ya, selain implikasi, ya, adalah mereka mengevaluasi argumentasi, menganalisa konsistensinya. Di dalam mengevaluasi argumentasi, para ahli logika itu menganalisa konsistensinya. Dua preposisi konsisten hanya jika keduanya benar pada saat yang bersamaan. Ini adalah konsep yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seorang pembuat undang-undang mengatakan bahwa ia percaya pada hukum dan tata tertib. Seorang pembuat undang-undang mengatakan bahwa ia percaya pada hukum dan tata tertib. Tetapi ia kemudian menentang semua pengumpulan dana untuk melaksanakan undang-undang yang dibuatnya tersebut. Di sini kita melihat adanya ketidakkonsistenan dari si pembuat undang-undang itu. Nah, dengan hukum logika paling mendasar, itu hukum non-kontradiksi, kita bisa menilai konsistensi atau tidak konsisten tersebut menjadi lebih jelas. Jadi konsisten atau tidak konsisten dapat kita nilai, ya, dapat kita analisa dengan lebih jelas, ya, melalui hukum non-kontradiksi. Hukum non-kontradiksi menyatakan bahwa tidak sesuatu pun bisa menjadi A dan bukan A pada saat yang sama dan dalam pengertian yang sama. Sebagai contoh, Billy adalah pemotong daging dan Billy bukan pemotong daging. Tidak mungkin benar pada saat yang sama dan dalam pengertian yang sama. Jadi pada saat yang sama dan pada pengertian yang sama, Billy tidaklah mungkin seorang pemotong daging dan bukan seorang pemotong daging. Nah, hukum kontradiksi menegaskan bahwa tidak ada preposisi yang benar dan salah secara bersamaan dalam aspek yang sama. Tentu saja kedua pernyataan tentang Billy bisa benar pada saat yang berbeda, tapi tidak pada saat yang bersamaan. Maksudnya begini, Billy mungkin bukan pemotong daging pada tahun 2010, tetapi kemudian ia menjadi pemotong daging pada tahun 2022. Dengan demikian, kedua pernyataan tentang Billy tersebut mungkin benar dalam aspek dan waktu yang berbeda. Mungkin benar dalam aspek dan waktu yang berbeda. Di tahun 2020 tadi, Billy bukan pemotong daging, tapi di tahun 2022 dia adalah pemotong daging. Tetapi bila ada perbedaan waktu atau aspek yang relevan, kita mengetahui pernyataan tersebut. Ya. Bila tidak ada perbedaan waktu atau aspek yang relevan, maka kita mengetahui pernyataan tersebut tidak mungkin kedua-duanya benar. Jadi hukum non-kontradiksi akan membantu kita menilai konsistensi suatu argumen. Jadi Billy harus bukanlah seorang pemotong daging, atau dia adalah seorang pemotong daging. Tidak boleh kedua-duanya di waktu yang sama dan dalam pengertian yang sama. Itu hukum non-kontradiksi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan tentang logika sebagai alat hermeneutik. Karena logika merupakan ilmu pengetahuan tentang argumentasi, maka ia juga merupakan alat yang berharga dalam penafsiran bahasa. Dalam teologi, logika membantu kita memahami isi Alkitab, memahami Alkitab. Misalnya dalam contoh silogisme tentang Sokrates yang saya sebutkan di atas, misalnya semua manusia bisa mati, Sokrates adalah manusia, karena itu Sokrates bisa mati, maka kesimpulannya mengungkapkan arti yang tersirat dalam premisnya. Jadi di premis 1, semua manusia bisa mati. Premis 2, Sokrates bisa mati. Lalu kesimpulannya, karena itu Sokrates bisa mati. Nah, kesimpulannya mengungkapkan arti yang tersirat dalam premisnya. Dalam pengertian tertentu, kesimpulan itu tidak menambahkan sesuatu yang baru pada premis. Artinya, bila kita mengetahui bahwa semua manusia bisa mati, maka Sokrates adalah manusia, maka kita mengetahui dengan pasti bahwa Sokrates juga bisa mati. Ini bukan pengetahuan baru. Dan implikasinya atau simpulannya tidak menambahkan sesuatu yang baru. Hanya menyusun kembali informasi yang terkandung dalam premis 1 dan premis 2. Implikasi mengambil apa yang tersirat di dalam premis dan menyatakannya dengan jelas. Dengan demikian, pada saat kita mempelajari implikasi logis dari kalimat, kita semakin banyak mempelajari arti kalimat. Implikasi atau kesimpulan menggambarkan sebagian arti dari premis-premis. Dalam hubungannya dengan teologi, kesimpulan logis mengemukakan arti tertentu dari Alkitab. Misalnya begini, sebagai contoh, mencuri itu dosa. Korupsi berarti mencuri. Dengan demikian, korupsi itu dosa. Premis 1, mencuri itu dosa. Premis 2, korupsi berarti mencuri. Premis 3, dengan demikian kesimpulannya, saya ulangi. Ya. Premis 1, mencuri itu dosa. Premis 2, korupsi
berarti mencuri. Kesimpulannya dengan demikian korupsi itu dosa. Nah, ini merupakan sejenis silogisme moral yang umum pada penalaran etika. Nah, mendapatkan kesimpulan ini merupakan semacam aplikasi. Dan kita telah berargumentasi bahwa aplikasi tertentu dari Alkitab adalah ada artinya. Jika seseorang ia percaya bahwa mencuri itu dosa, tetapi yakin bahwa korupsi itu diizinkan, korupsi itu bukan dosa, maka ia belum mengerti arti Alkitab, perintah dalam Alkitab, perintah ke-8 yang mengatakan jangan mencuri. Dia belum mengerti. Karena dia percaya mencuri itu dosa, tetapi yakin bahwa korupsi itu bukan dosa. Maka ia belum mengerti arti perintah ke-8, jangan mencuri. Contoh lainnya, misalnya, setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal. Billy percaya kepada Kristus, karena itu Billy beroleh hidup yang kekal. Jadi silogismenya, premis 1, setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Premis 2, Billy percaya kepada Kristus. Kesimpulannya, karena itu Billy beroleh hidup yang kekal. Nah, argumentasi ini juga mengungkapkan sebagian makna dari teks Alkitab tersebut, Yohanes 3:16. Dengan demikian kesimpulan logis itu penting, bahkan bidang vital mengenai jaminan keselamatan, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Nah, jika digunakan secara benar, kesimpulan-kesimpulan logis tentang topik tertentu tidak menambah apapun pada Alkitab. Kesimpulan tersebut hanya mengemukakan apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi logika itu sebenarnya adalah alat bantu bagi kita untuk menemukan apa yang ada atau dinyatakan di dalam Alkitab. Dengan demikian kita tidak perlu merasa takut ketika kita menggunakan logika untuk mempelajari Alkitab sebagai alat kita mempelajari Alkitab. Jangan takut kita tidak akan melanggar sola scriptura selama kita menggunakan logika secara bertanggung jawab. Logika membantu kita mengemukakan makna dari Alkitab. Sekarang justifikasi Alkitab mengenai penggunaan logika dalam teologi. Pembenaran Alkitab atau dukungan Alkitab mengenai penggunaan logika dalam teologi. Justifikasinya. Bagaimana Alkitab menanggapi tentang penggunaan logika dalam teologi. Kita mungkin dapat berteologi tanpa logika dalam pengertian tertentu, tetapi tidak dalam pengertian lainnya. Kita mungkin dapat berteologi tanpa mempelajari logika lebih dulu dan tanpa menggunakan peraturan logika. Walaupun demikian, kita tidak mungkin dapat berteologi atau melakukan apapun dalam kehidupan kita tanpa mempertimbangkan kebenaran yang membentuk dasar pengetahuan ilmu logika, yaitu hukum non-kontradiksi tadi. Kita tidak mungkin dapat berteologi jika kita merasa bebas menentang diri sendiri atau menolak implikasi dari apa yang kita katakan. Segala sesuatu yang kita katakan harus memperhatikan hukum non-kontradiksi. Dalam pengertian perkataan itu harus menyatakan apa yang akan dikatakannya dan bukan yang sebaliknya. Nah, walaupun ada beberapa keterbatasan dari logika, tetapi saat ini lebih banyak lagi orang yang mengatakan bahwa logika itu perlu untuk semua pemikiran dan tindakan manusia. Untuk itu berikut ini beberapa manfaat atau kepentingan positif dari logika dalam teologi. Dan saya akan menunjukkan bahwa logika itu terkandung dalam banyak pengajaran dan bagian atau perintah di dalam Alkitab. Yang pertama, logika terkandung dalam setiap komunikasi penyampaian firman Tuhan. Mengkomunikasikan firman Allah berarti mengkomunikasikan firman yang kontras dengan hal-hal yang menentangnya. 1 Timotius 1 ayat 3 dan seterusnya. 2 Timotius 4 ayat 2 dan seterusnya. Dengan demikian konsep Alkitab tentang kebijaksanaan, pengajaran khotbah dan kejelasan mengisyaratkan adanya hukum non-kontradiksi. Jadi itu yang pertama. Logika itu terkandung dalam setiap komunikasi penyampaian firman Tuhan. Yang kedua, logika terlibat dalam respon yang sesuai terhadap firman Tuhan. Sejauh kita tidak mengetahui implikasi Alkitab, kita tidak mengetahui arti Alkitab. Dengar baik. Sejauh kita tidak mengetahui implikasi Alkitab, kita tidak mengetahui arti Alkitab. Sejauh kita tidak menaati aplikasi Alkitab, kita tidak menaati Alkitab itu sendiri. Misalnya sebagai contoh, Allah melarang Adam memakan buah terlarang, buah dari pohon pengetahuan. Bayangkan jika Adam menjawab Tuhan begini, Tuhan, Engkau melarang saya untuk memakannya, tetapi Engkau tidak melarang saya untuk mengunyah dan menelannya. Engkau hanya melarang saya untuk memakannya. Nah, jika Adam membela dirinya dengan cara itu, Allah mungkin akan berkata kepadanya bahwa Adam memiliki keterampilan logika untuk menyimpulkan. Harusnya, Tuhan berkata begini, mungkin, harusnya kamu mengetahui bahwa kamu tidak boleh mengunyah atau menelannya dari kalimat, kamu tidak boleh memakannya. Dengan demikian, konsep Alkitab dari memahami, menaati, dan mengasihi mengisyaratkan diperlukannya logika. Ya.
Yang ketiga, logika terlibat dalam masalah jaminan keselamatan kita. Alkitab mengajarkan dapat mengetahui bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki hidup yang kekal seperti yang diajarkan Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 13. Nah, kesaksian Roh Kudus, Roma pasal 8, 16 dan seterusnya memainkan peran penting dalam jaminan ini. Tetapi kesaksian itu tidak dapat terjadi sebagai wahyu atau pernyataan yang baru dan melengkapi kanon. Jadi dari mana asalnya informasi? Informasi kita bahwa kita ini adalah anak Allah, memiliki jaminan keselamatan. Dari mana kita tahu? Dari mana asalnya informasi bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan, adalah anak-anak Allah yang disaksikan oleh Roh Kudus? Informasi itu berasal dari satu-satunya sumber yang berwenang, yaitu Alkitab kanonik. Tapi pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sedangkan nama saya tidak ditemukan dalam Alkitab tersebut. Ayo, nama saya tidak ada dalam Alkitab tersebut yang menyatakan bahwa saya diselamatkan. Nah, disinilah pentingnya logika. Hal itu terjadi melalui aplikasi Alkitab. Sebuah proses yang melibatkan logika. Allah mengatakan di dalam Alkitab bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu kesimpulannya, saya diselamatkan. Bukankah ini adalah sebuah silogisme? Walaupun nama saya tidak ada tertulis dalam Alkitab, di dalam kanon Alkitab, tetapi berdasarkan silogisme tersebut, pemikiran yang logis, saya mendapati bahwa saya diselamatkan. Karena Yesus mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Saya percaya kepada Yesus, maka karena itu saya diselamatkan. Tentu saja, saya tidak diselamatkan karena silogisme itu. Tetapi saya diselamatkan, ya, Allah memakai silogisme sebagai sarana untuk memberitahukan kepada saya bahwa saya diselamatkan. Inilah kabar baik di dalam Alkitab. Dengan demikian, tanpa logika, contohnya silogisme atas firman Tuhan tadi di atas, tidak mungkin bagi saya untuk memahami jaminan keselamatan. Tapi melalui silogisme tersebut, saya dibantu untuk memahami jaminan keselamatan saya. Bahwa ketika Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Saya percaya kepada Yesus, saya diselamatkan. Silogisme membantu saya untuk memahami jaminan keselamatan saya. Sekarang yang keempat, Alkitab menuliskan banyak jenis argumentasi logika khusus. Sebagai contoh, surat-surat Paulus penuh dengan kata karena itu, penuh dengan prase karena itu. Karena itu menunjukkan kesimpulan logis, ya. Jadi prase karena itu menunjukkan kesimpulan logis. Misalnya dalam Roma 12 Rasul Paulus menasihati, karena itu oleh kemurahan Allah. Karena itu oleh kemurahan hati Allah. Nah, kemurahan hati Allah adalah karunia yang diuraikan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11. Karunia ini memperlengkapi kita dengan dasar alasan premis untuk tingkah laku yang diuraikan di dalam pasal 12 sampai pasal 16. Perhatikan bahwa di Roma pasal 12, Paulus tidak hanya menasihati kita untuk memiliki tingkah laku tertentu. Ia menasihati kita juga untuk bersikap demikian karena alasan-alasan tertentu sebelumnya yang telah dia jelaskan di pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Jadi jika kita menyatakan menaati pasal 12 sampai pasal 16, tetapi menolak alasan ketaatan itu yang ditulis di pasal 1 sampai pasal yang ke-11, maka dalam hal tertentu kita sudah tidak taat. Karena itulah Paulus meminta untuk tidak hanya menerima pola sebuah tingkah laku di pasal 12 sampai pasal 16, melainkan juga menerima argumen logika yang khusus mengenai tingkah laku tersebut di pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Hal yang sama terjadi ketika seorang penulis Alkitab menyajikan dasar alasan untuk apa yang dikatakannya. Bukan hanya kesimpulannya, melainkan logikanya juga bersifat normatif untuk kita taati. Itu artinya kita menolak penggunaan pertimbangan logis dalam teologi. Maka itu artinya jika kita menolak penggunaan pertimbangan logis dalam teologi, kita juga sedang tidak menaati Alkitab itu sendiri. Yang kelima, alasan yang kelima sekarang. Alasan yang kelima, Alkitab mengajarkan bahwa Allah sendiri bersifat logis. Pertama-tama firman-Nya adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Dan kebenaran itu tidak berarti apa-apa jika tidak berlawanan dengan ketidakbenaran atau kepalsuan. Selain itu, Allah tidak melanggar janji-janjinya, 2 Korintus 1 ayat 20.
Dia tidak menyangkali dirinya, 2 Timotius 2:13. Dia tidak berdusta, Ibrani 6 ayat 18 dan Titus 1 ayat 2. Sekurang-kurangnya kalimat-kalimat di atas atau pernyataan-pernyataan di atas berarti Allah tidak bertindak, tidak berkata-kata, atau mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakannya kepada kita. Kesimpulan yang sama dapat diambil dari pengajaran Alkitab tentang kekudusan Allah. Kekudusan berarti tidak ada sesuatu di dalam diri Allah yang bertentangan dengan kesempurnaannya, termasuk kebenarannya. Jika demikian, apakah Allah tunduk pada hukum non-kontradiksi? Ya. Tetapi bukan dalam pengertian bahwa hukum tersebut lebih tinggi dibanding Allah sendiri. Sebaliknya, menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki kontradiksi dalam dirinya. Dan dengan demikian termasuk dalam kriteria konsisten dan implikasi logis. Logika adalah sifat Allah sendiri. Seperti juga sifat keadilan, kebijaksanaan, kemurahan, dan pengetahuan. Ia adalah sumber dari segala kerasionalan. Dalam hal ini Allah menjadi teladan bagi kita. Sebagai gambar Allah, kita harus menjadi teladan. Meneladani dia maksud saya. Meneladani kebenarannya. Sifatnya yang menepati janji. Dengan demikian kita juga tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Akhirnya, di dalam berteologi, kita tidak hanya membuat pernyataan-pernyataan teologis berdasarkan pernyataan-pernyataan yang jelas atau langsung dari Alkitab, tetapi juga melalui implikasi dari konsekuensi logis yang disimpulkan dari Alkitab. Hal ini telah saya jelaskan di sesi 4 sebelumnya, saudara bisa pelajari dan tonton di channel ini. Tentu saja kesimpulan logis kita bukanlah tidak dapat salah. Ini terkait dengan keterbatasan logika. Karena kita bisa saja salah dalam menggunakan logika sebagai alat teologi, seperti halnya kita bisa salah dalam menggunakan alat teologi lainnya, seperti bahasa, arkeologi, dan sejarah. Karena itu, saya sampai hari ini masih terus belajar tentang penggunaan logika ini. Dan saya menganjurkan penggunaan logika bukan karena saya mahir berlogika, lebih hebat, lebih pandai, lebih mampu dari saudara. Tetapi karena saya melihat logika ini adalah salah satu alat yang baik bagi saya untuk memahami makna Alkitab. Dan yang terpenting adalah kita harus mau belajar dan terus siap dikoreksi. Tetapi keterbatasan logika, ingat, bukan alasan bagi kita untuk menolak menemukan kebenaran Allah yang tidak bisa salah dalam Alkitab melalui sarana-sarana tersebut, termasuk melalui logika. Karena itu saya menganjurkan kita untuk mempelajari logika, seperti kita juga mempelajari alat hermeneutika lainnya, seperti bahasa, arkeologi, sejarah, dan budaya. Saat ini, lebih banyak buku-buku bermutu yang telah ditulis tentang logika. Anda bisa mencari dan mempelajarinya. Gunakanlah logika dan teruslah belajar tentang logika yang baik. Ada banyak-banyak buku yang telah ditulis tentang logika. Saya belajar, Anda juga belajar, dan kita terus belajar. Dan yang terpenting dalam pembelajaran itu, kita harus terbuka terhadap pemikiran-pemikiran orang lain. Juga kemampuan dari pakar-pakar logika. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan.